Pertanyaan dari Mas Arka Costa Rica. Kalau burung turunnya nge-C, bisa dibetulin nggak ya kok? Gimana caranya betulinnya? Ini pertanyaan yang umum ya teman-teman. Jadi banyak sering orang bertanya seperti ini. Cuman biasanya kalau burung udah nge-C, itu kita tahu dari awal dia dilatih saat kelapak. Itu biasanya kalau burung dikelepek bisa lurus, itu seterusnya lurus terus. Kalau burung dikelepek, dia udah ngombak. Dalam arti ketika diturunkan betina ke tanah, itu posisi burung udah langsung belok kayak gini. Turun langsung belok. Itu artinya itu karakter teman-teman. Biasanya itu bawaan postur. Dia nggak bisa lurus, kaki lurus tepat betina itu nggak bisa. Memang dia bawaannya udah lurus nge-C. Itu nggak bisa dibetulin. Itu sudah karakter postur. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang paham dan juga udah ngerti lah kira-kira kalau burung di lob langsung nge-C itu kurang lebih dari posturnya. Posturnya biasanya badan panjang, kaki pendek, terus pegangan habis. Itu udah rata-rata ciri-ciri burung yang turunnya nge-C. Biasanya badannya segitiga, depannya besar, belakangnya habis, ekornya nggak lancip, ekornya agak tebel. Itu kakinya pun pendek. Itu rata-rata burung nge-C. Jadi turun pasti belok. Nggak mungkin dia turun langsung lurus tepat betina, itu jarang. Itu dari postur dan bawaan karakter. Terus pertanyaan yang lain, kok kalau ada piikan, apakah makan satu kali juga? Soalnya saya 2 kali kasih makan pagi dan sore, soalnya ada piikan. Ini rata-rata kan udah tahu kalau piikan, ada burung lolo atau piik yang baru bisa terbang itu pasti 2 kali. Kalau yang makan 1 kali itu piik-piik yang udah besar, istilahnya yang udah terbangnya pinter, yang udah istilahnya udah mandiri lah, yang udah bisa makan sendiri, itu rata-rata 1 kali. Tapi kalau piik yang masih dilolo atau kandang pelolo, babuan, itu rata-rata 2 kali. Atau piik yang baru bisa terbang itu pagi biasanya kasih sarapan. Itu udah yang umum. Jadi bukan semua burung yang di kandang itu dikasih makan 1 kali, bukan. Intinya kalau di kandang babuan atau piik-piik yang masih dilolo yaitu 2 kali teman-teman, pagi dan sore, sesuai selera burung itu. Kalau yang makannya banyak ya 2 kali. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Akbar Maulana. Oh, kalau player diloloin enggak? Kalau diloloin, waktu yang pas rampasan buru saya berapa? Terima kasih. Kalau saya player yang dari piik latihannya gampang, terus langsung jadi, karakternya langsung bagus, udah stabil, cc-nya bagus, buat lomba enak, itu saya nggak loloin teman-teman. Itu langsung jalan terus sampai buat lomba. Kalau saya player yang saya loloin itu mungkin player yang bermasalah, misalnya dia sering robok atau ngesot, nggak mau tinggi-tinggi, terus karakternya nggak bagus, itu mungkin sekali-sekali saya loloin. Tapi kalau umumnya di kandang saya, itu player dari piik sampai jadi, sampai lomba, itu nggak saya loloin. Jadi latihan terus saja sampai lomba, nggak pernah saya loloin. Terus pertanyaan selanjutnya, oh kalau burung dari Mas Nur Jaman doang. Mas Nur Jaman doang. Oh kalau burung piik lar 5 udah start, apakah nanti kedepannya akan rusak? Ini saya nggak pernah teman-teman. Jadi kalau piik menurut saya lebih bagus ya lar 2, lar 1. Syukur-syukur udah rampas itu lebih bagus. Kalau piik lar 5 itu saya nggak pernah ngelatih. Nah, kalau teman-teman saya yang udah pernah ngelatih ya biasanya kalau terlalu muda digojlok itu rusak.
Jadi setelah rampas sekali, 2 kali itu biasanya ngempos, kurang bagus teman-teman. Jadi menurut saya kalau bisa ya lar 2, lar 1 itu lebih bagus. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Atkia Bilgis. Dari Mas Atkia Bilgis, maaf mau tanya kambing, pada umumnya burung-burung player kecil, sedang, apa besar ya kok? Rata-rata kebanyakan diantaranya yang mana yang ideal? Terima kasih kambing, sukses dan lancar selalu. Makasih Mas. Kalau menurut saya player kebanyakan itu ukurannya sedang teman-teman. Kebanyakan sedang. Ya ada beberapa yang kecil, ada beberapa juga yang besar. Tapi kalau diambil rata-ratanya itu postur sedang kebanyakan. Pertanyaan lagi dari lanjut ya teman-teman. Ini saya buka komen di YouTube, pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya banyak sekali, ini sampai 100 lebih. Cuman saya pilih pertanyaan yang kira-kira ada manfaatnya untuk teman-teman, juga pertanyaan yang istilahnya penting untuk saya jawab. Kalau saya jawab semua ini mungkin terlalu panjang. Juga banyak pertanyaan yang udah sering saya jawab, terus juga ada pertanyaan yang saya kurang paham, gaya bahasanya agak kurang mengena, jadi saya mau jawab bingung, takut salah juga. Coba ini saya jawab, saya pilih ya teman-teman. Ini suara mungkin udah agak bagus, ini ada clip on-nya sudah ada. Pertanyaan sangat bagus dari Mas Nafis Maulana. Mau nimba ilmu kok, bagaimana cara memilih indukan agar anak-anak bisa turun kenceng, ciri-ciri betinanya kayak apa, terus pejantannya juga seperti apa, agar bisa mengeluarin anakan kenceng, trims. Ya intinya gini, bagaimana cara peternak supaya mengeluarkan anakan-anakan yang bagus dan juga bisa dilatih untuk lomba dan juga bisa podium. Jadi bagaimana cara kita itu peternak supaya sukses, intinya seperti itu ya. Dari Mas Nafis Maulana. Kalau masalah kenceng, saya rasa semua burung yang diternak rata-rata sekarang, untuk era sekarang udah nggak ada burung pelan teman-teman. Itu rata-rata udah kenceng semua. Mau peternak siapapun, nggak ada yang pengen ternakannya pelan, itu udah nggak ada. Jadi kalau turun kenceng itu semua peternak sekarang udah punya indukan untuk mengeluarkan ternakan anakan yang kenceng-kenceng, itu udah punya semua. Jadi tinggal bagaimana peternak supaya anaknya bisa cepat podium. Syukur-syukur keluarnya rata, bisa pada podium, terus juga stabilnya dapet, cc-nya dapet, ketepatan betinanya bagus, sprint terbangnya bagus. Itu yang faktor-faktor penting teman-teman. Jadi nomor 1 itu harus punya sprint bagus. Ini untuk takaran induknya ya teman-teman, indukan jantan. Nomor 1, kalau saya pribadi itu, misalnya kita punya burung juara ya pakai burung juara. Kalau misalnya kita belum punya burung juara, minimal dia punya karakter super. Karakter super itu yang pertama, sprint terbang bagus. Kedua, dia harus stabil. Yang ketiga, cc memenuhi syarat untuk burung-burung takaran lomba nasional sekarang. Yang keempat, ketepatan betina harus bagus. Ya mungkin teman-teman sebagian udah banyak yang tahu. Ini faktor-faktor yang harus dipenuhi untuk indukan. Kalau induk betina, kita milih dari indukan yang hasil oplosannya bagus. Jadi misalnya burung juara ketemu betina bagus, keluar anak betina, cari yang posturnya ideal dan bagus. Postur dari paruh sampai sayap, ekor, kaki,
capit itu harus memenuhi syarat semua. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau mau gambaran burungnya seperti apa, nomor satu karakter juara mental itu harus dipenuhi. Kalau bisa indukan jantan yang udah juara. Tadi nomor 2 sprint terbang yang bagus. Nomor 3 kestabilan terbang harus bagus. Nomor 4 cc harus bagus, kenceng. Nomor 5 ketepatan betina. Burung lebih bagus tepat betina yang diternak. Jadi ke anak-anaknya pun juga rata-rata tepat betina. Kalau mau gambaran burungnya seperti apa, ya kurang lebih mungkin udah saya jelasin tadi di cara memilih burung. Menurut saya seperti apa, itu kurang lebih seperti itu. Makasih ya teman-teman udah bantu like untuk konten Bintang Utara Tim. Jadi semoga jawaban-jawaban dari saya meskipun belum semua bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman bantu dukung channel saya Bintang Utara Tim, bantu like, komen, dan juga subscribe supaya kita bisa saling berbagi dan saya juga lebih semangat bagi-bagi kontennya. Maaf teman-teman kalau misalnya saya akhir-akhir ini kurang cepat bikin kontennya. Saya kalau giringan lomba itu dari hari Kamis sampai Minggu, dan kebetulan ini Senin sampai Rabu pun saya juga ngelatih terus, ngelatih untuk lomba, ngelatih untuk bahan-bahan biik juga. Jadi kadang saya sering telat bikin konten. Jadi mohon teman-teman harap maklum, karena sampai sekarang saya masih geber sendiri. Kalaupun ada joki yang bantu, saya tetap ikut geber. Jadi biar sama-sama kita jalan semua, biar cepat jadi piik-piiknya juga joki ada yang nonton. Jadi harap maklum ya teman-teman kalau misalnya kontennya agak telat.